mampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi, dan kita kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk disirami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Yohanes pasal yang kelima ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman dan kuasa mukjizat. Menjelaskan tentang iman dan kuasa mukjizat adalah hal yang sangat mendasar bagi orang percaya. Bagi anak-anak Tuhan, meyakini kuasa dan mukjizat itu sangat erat kaitannya dengan iman. Bagaimana mukjizat akan terjadi? Bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan kalau kita tidak memiliki iman? Saudara, lebih jauh lagi setiap kita diajarkan untuk beriman dan percaya kepada Yesus yang menghasilkan mukjizat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru ditemukan bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus akan mengalami kuasa dan mukjizat. Alkitab mencontoh banyak sekali bagaimana kuasa dan mukjizat dinyatakan ketika kita beriman kepada Yesus. Dan di dalam teks ini Bapak Ibu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa iman kepada Yesus akan mendapatkan kuasanya seperti yang dialami seorang yang sakit timpang, seorang yang sakit lumpuh selama 30 tahun. Dia berada di serambi kolam Bethesda. Di serambi, saudara, berarti lama sekali. Mungkin orang ini udah mulai kecewa, orang ini mulai putus asa. Kenapa, saudara? Sebab setiap kali kolam itu, Tuhan melawat kolam itu, airnya bergejolak, saudara. Dan sementara dia menuju ke kolam itu, ada orang lain sudah masuk kolam itu sembuh, sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam ayat ini kita bisa melihat Yesus mendatangi orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mendatangi dan bertanya, maukah engkau sembuh? Ia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saya percaya ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia kecewa, dia tawar hati. Aku sudah 38 tahun menanti ini, tapi tidak akan bisa. Saudara, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 3 kata ini adalah kata-kata yang berkuasa bagi orang yang sakit 38 tahun itu. Dan ketika ia bertindak dengan iman, seketika itu sembuhlah ia. Jadi saudara, iman mendapatkan kesembuhan yang total. Iman bahkan memberikan kelepasan dari yang sakit yang sudah lama diderita. Nah saudara, ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Orang ini beriman kepada Yesus dan dia mulai berjalan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18, ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan buat Bapak Ibu. Ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, iman kepada kuasa Yesus jauh lebih dari powerful daripada hanya berharap kepada goncangan kolam Bethesda. Lebih penuh kuasanya iman kepada Yesus. Orang yang lumpuh 30 tahun itu tidak harus bersentuhan dengan air kolam Bethesda untuk mengalami penyembuhan. Ia hanya bertemu dengan Yesus sang penyembuh. Itu berarti Tuhan jauh lebih hebat dari air kolam Bethesda itu. Inilah kekuatan dari Tuhan full sekali. Saya percaya pagi hari ini, ketika kita beriman kepada Yesus, ada kekuatan yang luar biasa, ada tenaga yang luar biasa, ada kuasa yang turun atas kita. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, bahwa iman kepada Yesus menghadirkan mukjizat lebih cepat daripada menunggu goncangan air kolam Bethesda itu.
Saudara, kekuatannya dahsyat sekali. Menghadirkan mukjizat lebih cepat dari air kolam Bethesda. Lamanya orang yang sakit itu menantikan kesembuhan kolam Bethesda dapat dipastikan jauh lebih cepat dibandingkan dengan waktu tunggu di serambi kolam itu. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada goncangan air kolam. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada waktu. Ia dapat bekerja kapan dan di mana saja, asal setiap orang percaya kepadanya. Inilah dua kebenaran yang saya ambil dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus mengubah cara kita mendapatkan kesembuhan. Jika pada orang banyak menantikan kesembuhan dengan air kolam bergoncang, saudara, maka yang didapat orang lumpuh 38 tahun ini justru ia datang Yesus sendiri. Yesus datang memberikan kesembuhan itu, tidak memberikan kita berada pada kondisi yang sakit, kelemahan tubuh, tetapi yang menghampiri kita dan menawarkan kesembuhan. Asal beriman kepada Yesus, maka setiap penyakit pasti disembuhkan. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang pertama, beriman kepada Yesus jauh lebih powerful, jauh lebih cepat. Dan yang kedua, iman kepada Yesus akan menghadirkan mukjizat lebih cepat, lebih nyata. Dan iman kepada Yesus akan mengubah cara kita mendapatkan kesembuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara pagi hari ini. Namun satu hal yang terindah, ketika kita beriman kepada Yesus, Dia akan bertindak. Sebesar apapun utang saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari firman-Mu yang begitu bagus, yang begitu indah, di mana ketika kami memiliki iman percaya kepada Yesus, akan terjadi kuasa dan mukjizat yang nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kami. Bahkan ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ketika kami beriman kepada Yesus, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang nyata dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Apabila sebentar mereka akan melakukan segala aktivitas mereka, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya pagi hari dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan yang luar biasa, ada kesembuhan, bahkan ada jalan keluar. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sebentar mereka akan melakukan segala aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan berkati, bahkan Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.